Sebelumnya, jangan lupa untuk mengaktifkan dan menambah volume pada perangkat yang digunakan, serta jika menggunakan LCD viewer, disarankan untuk menyiapkan speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ayu Priantini yang akan menyampaikan pembelajaran dengan materi bahan penyegar kopi pada produksi pengolahan komoditas hasil perkebunan dan herbal. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian bahan penyegar kopi. 2. Menyebutkan macam-macam hasil pengolahan tanaman kopi. 3. Mengidentifikasi jenis dan prinsip alat pengolahan hasil perkebunan kopi. Serta keempat, menentukan alur proses pengolahan. Kopi termasuk salah satu bahan penyegar selain teh dan coklat. Senyawa terpenting dalam biji kopi yaitu kafein sebesar 1,21%, di mana kafein ini berfungsi sebagai bahan stimulus non-alkohol, rasanya pahit, serta senyawa yang terkandung dalam biji kopi dapat mempengaruhi mutu kopi, yaitu gula, lemak, dan protein. Di Indonesia, terdapat 3 jenis kopi yang umum dikenal oleh masyarakat, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Kopi Arabica merupakan biji kopi yang paling banyak digunakan, karena jenis kopi Arabica dianggap paling enak rasanya. Sedangkan kopi Robusta sering disebut kopi kelas kedua, karena di Indonesia lebih banyak tumbuh kopi Arabica dibandingkan dengan kopi Robusta. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan kopi Robusta. Kemudian, kopi Liberica diketahui mempunyai kualitas buah dan rendemen yang rendah, sehingga jumlah kopi Liberica sangat sedikit. Maka dari itu, tidak banyak petani yang membudidayakan kopi Liberica, karena keterbatasannya penyuluhan dan ketersediaan sarana prasarana. Karakteristik kopi. Ketiga jenis kopi ini mempunyai karakteristik tersendiri. Kopi Arabica memiliki aroma wangi sedap, rasa asam dan cenderung pahit, memiliki bentuk oval, serta kandungan kafein pada biji kopi Arabica yaitu 1,77%. Kopi Robusta memiliki rasa seperti coklat, aroma yang dihasilkan khas dan manis, mempunyai bentuk cenderung bulat, kafein yang terdapat pada biji kopi Robusta yaitu 2,15%. Sedangkan kopi Liberica memiliki cita rasa khas nangka, berbentuk lonjong, dibudidayakan pada lahan yang gambut, serta kadar kafein yang terdapat pada biji kopi Liberica yaitu 1,32%. Manfaat kopi. Kandungan kafein yang terdapat di dalam kopi mampu meningkatkan kinerja jantung sehingga memberikan efek semangat bagi peminumnya. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan kopi sebagai minuman fungsional. Pengolahan kopi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan kopi primer yang menghasilkan produk kopi beras dan pengolahan kopi sekunder yang menghasilkan kopi bubuk. Pada pengolahan kopi primer dapat dilakukan dengan dua jenis metode pengolahan, yaitu pengolahan basah wet processing method dan pengolahan kering dry processing method. Pengolahan primer dengan cara wet processing method dilakukan oleh perkebunan besar karena membutuhkan biaya besar dan teknologi yang tidak sederhana. Pada dasarnya, proses pengolahan basah yaitu untuk menghilangkan lendir dari buah kopi. Tahapan wet processing method adalah metode pertama, sortasi, di mana merupakan proses awal untuk menentukan hasil akhir kopi, baik cita rasa maupun mutu fisiknya. Tujuan dilakukannya sortasi adalah untuk menghasilkan keseragaman mutu buah kopi yang akan diproses sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan yang akan dilakukan. Tahap kedua, pengupasan.
Buah kopi yang telah disortasi selanjutnya dilakukan pengupasan untuk menghilangkan lapisan terluar dan lapisan tengah. Selanjutnya, tahap fermentasi. Tujuan dari fermentasi ini adalah untuk menghilangkan lendir yang masih tersisa di permukaan biji kopi. Selama proses fermentasi, air diganti secara berkala setiap 1,5 jam dengan kurun waktu proses fermentasi selama 12-36 jam. Tahap keempat, pencucian. Hasil dari fermentasi selanjutnya dilakukan pencucian dan pembersihan untuk menghentikan proses fermentasi biji kopi. Apabila proses fermentasi tidak dihentikan, akan mengakibatkan proses lanjut yang menghasilkan asam cuka. Kemudian, tahap pengeringan, di mana proses ini untuk mengeringkan kopi yang memiliki kadar air sebesar 60-65% hingga menjadi 12%. Pengeringan kopi dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya matahari maupun menggunakan alat pengering kopi. Dan tahap penggerbusan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memisahkan kulit tanduk dan kulit ari pada biji kopi yang nantinya akan menghasilkan biji kopi beras. Pengolahan primer dengan cara dry processing method. Pengolahan ini biasanya dilakukan oleh para petani kecil karena dari segi biaya lebih murah, peralatan lebih sederhana, dan dapat dilakukan di rumah. Pengolahan cara kering berbeda dengan pengolahan cara basah. Setelah disortasi, buah kopi tidak melalui proses fermentasi, namun langsung dilakukan tahap pengeringan yang tidak menggunakan mesin tetapi dengan cara penjemuran dengan sinar matahari. Kemudian, tahap pengupasan kulit yang bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk, dan kulit ari dengan menggunakan alat pengupasan kulit. Pengolahan kopi produk sekunder. Pengolahan dari biji kopi ini nantinya akan menghasilkan bubuk kopi siap seduh. Alat yang digunakan dapat menggunakan alat modern maupun peralatan sederhana yang tersedia dalam skala rumah tangga. Tahap pertama pada pengolahan kopi produk sekunder yaitu penyiapan bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain aspek kebersihan. Biji kopi harus terhindar dari jamur dan kotoran yang dapat mengganggu kesehatan. Dari aspek ukuran, biji kopi dengan ukuran yang seragam akan mempermudah proses pengolahan dan juga menghasilkan mutu produk yang seragam. Kemudian, aspek kadar air. Biji kopi yang memiliki kadar air tinggi akan menyebabkan proses penyangraian lebih lama sehingga kebutuhan bahan bakar akan meningkat. Tahap kedua, penyangraian, merupakan tahapan untuk pembentukan aroma serta cita rasa khas kopi dari dalam biji kopi dengan perlakuan panas. Selama penyangraian, terdapat 3 tahapan reaksi fisik dan kimiawi yang dilakukan secara berurutan. Tahapan fisik yang pertama, yaitu penguapan air, di mana proses penyangraian diawali dengan penguapan air yang terdapat di dalam biji kopi pada suhu 100 derajat Celcius. Kedua, penguapan senyawa volatil. Seiring dengan tingginya suhu pemanasan, maka semakin banyak senyawa volatil yang menguap. Terakhir, pirolisis, yang merupakan reaksi dekomposisi atau terurainya senyawa hidrokarbon yang terdapat pada biji kopi akibat pemanasan. Secara kimiawi, proses ini ditandai dengan evolusi gas CO2 dalam jumlah yang banyak dari ruang sangrai. Sedangkan dilihat dari segi fisik, pirolisis ditandai dengan perubahan warna biji kopi yang semula berwarna kehijauan menjadi coklat muda, kemudian menjadi coklat hitam dengan permukaan yang berminyak. Tahap ketiga, pencampuran. Proses ini dilakukan dengan cara mencampurkan jenis kopi Robusta dan kopi Arabica, dengan tujuan untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Kopi yang akan dicampur sebelumnya harus melewati proses penyangraian secara terpisah terlebih dahulu. Tahap keempat, penggilingan. Biji kopi sangrai dihaluskan dengan menggunakan alat penghalus atau grinder hingga memperoleh butiran kopi bubuk dengan tingkat kehalusan tertentu.
Tingkat kehalusan bubuk kopi ditentukan pada ukuran ayakan yang digunakan pada bagian mesin penumbuk. Makin kecil ukuran ayakan, maka ukuran partikel bubuk kopinya pun akan semakin halus. Hasil penggilingan biji kopi dapat dibedakan menjadi bubuk kasar, bubuk sedang, bubuk halus, dan bubuk sangat halus. Dan yang terakhir, pengemasan. Tahap ini dilakukan untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk selama distribusi dan penjualan di toko. Beberapa jenis kemasan yang umum digunakan yaitu plastik transparan, aluminium foil, dan gelas jar. Berdasarkan materi bahan penyegar kopi yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, kopi merupakan salah satu bahan penyegar selain teh dan coklat yang memiliki kandungan kafein sebesar 1,21%. Kedua, di Indonesia terdapat 3 jenis kopi yang umum diketahui oleh masyarakat, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Ketiga, pengolahan kopi yang dibedakan menjadi 2, yaitu pengolahan produk primer yang menghasilkan produk kopi beras dan pengolahan produk sekunder yang menghasilkan produk kopi bubuk. Untuk tugas individu yang perlu kalian kerjakan dalam materi ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian dari bahan penyegar kopi. 2. Sebut dan jelaskan jenis kopi yang umum di Indonesia. 3. Bagaimana untuk membedakan antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Keempat, sebutkan jenis metode pengolahan produk primer yang menghasilkan kopi beras. Kelima, apa fungsi dari kafein yang terkandung dari bahan penyegar kopi. Setelah selesai dikerjakan, kumpulkan jawaban Anda kepada guru sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Saya, Siska Ayu Priantini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.